Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita selalu memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman kita jadi mengenal siapa Tuhan kita Allah, dan kita tidak perlu mencari Tuhan-Tuhan lain. Pada saat mata kita melihat ke langit, apapun yang bisa dijangkau oleh mata kita dan tidak bisa dijangkau, begitu juga di atas bumi dan di kedalaman bumi dan kedalaman lautan yang bisa terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita. Penciptanya adalah Allah, dan Islam yang memandu untuk beriman kepada Sang Pencipta ini. Dan ini nikmat yang sangat besar, sehingga kita akhirnya hanya mengikuti jalannya saja, mengerjakan apa yang dia perintahkan, menikmati apa yang dia halalkan atau bolehkan, dan meninggalkan semua apa yang dia larang. Maka kebahagiaan di dunia ini akan terpenuhi, dan puncaknya akan mendapatkan balasan terbaik di akhirat sana. Belum lagi nikmat kesehatan, kekuatan, kesempatan, dan segala macam hal yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk menikmatinya dan bersyukur. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalimat syukur sangat mudah untuk diucapkan, dan dijanjikan kalau mengucapkan kalimat ini dengan niat bersyukur, semua nikmat itu akan dipertahankan, bahkan ditambah. Oleh karena itu, jadilah sosok muslim dan muslimah yang selalu membasahi lidah dan bibir mereka dengan kalimat Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan juga tentunya sebagai balas jasa dari kebaikan manusia terbaik ini yang telah menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya, 13 tahun fase Mekah semuanya dengan siksaan, gangguan, hinaan, dan juga puncaknya diusir dari kampung halamannya. Dan kita tahu bagaimana pedihnya kalau seseorang diusir dari kampung halamannya. Serta juga 10 tahun fase Madinah, penyempurnaan penerimaan wahyu, sampai akhirnya agama ini sempurna dan bisa sampai kepada kita, dan akhirnya menjadi panduan hidup kita. Saudaraku seiman, di awal pembukaan tablik akbar ini, saya akan menjalankan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, hadis yang masyhur, Man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang belum berterima kasih pada manusia, maka belum berterima kasih pada Allah. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu siapapun di antara ikhwan dan akhwat kita yang sudah terlibat, sehingga terjadilah dan berjalanlah dengan baik tablik akbar ini. Semoga Allah ikhlaskan niat. Jadi saya cuma mengucapkan jazakumullahu khairan. Dan juga saya duduk di sini, hal yang lain bukan karena saya lebih tahu daripada teman-teman sekalian, tapi karena menjalankan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatan, karena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Juga menjalankan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ad-dinun nasihah. Agama ini semua nasihat. Dan juga karena teman-teman panitia mengundang saya, maka kita menjalankan sabda Nabi SAW, salah satu hak muslim terhadap muslim yang lain, idza stansahaka fansah lahu. Kalau dia minta nasihat, maka berikanlah nasihat kepadanya. Juga dari sisi lain, saya mengajak diri saya dan jemaah semua yang hadir agar mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di sini, kalau tadi ada niatnya karena seremoni saja, ingin melihat dan coba-coba, atau misalnya testimoni atau seremoni, hanya mau coba atau hanya karena diajak oleh orang lain, meramaikan saja, maka ubah niatnya. Tidak usah lihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Kalau itu benar, qala Allah, qala Rasul, yang merupakan inti dan sumber utama agama ini, sesuai dengan pemahaman para salafus salih, umat terbaik dari para sahabat, dari para tabi'in, tabi'in yang terus mewariskan kebenaran wahyu tersebut, menukilnya dengan sanad-sanad yang benar, maka dengarkan dan terima. Oleh karena itu teman-teman sekalian, ikhlaskan niatnya. Dan kata Nabi SAW, karena majlis ilmu adalah sebuah ibadah, beliau mengatakan, Inna Allah la yakbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan terima amal kecuali yang ikhlas karenanya.
Majelis ilmu ini majelis yang mulia. Dan sekaligus juga sebelum kita masuk ke tema tablik akbar Islam dan kekayaan, saya ingin mengucapkan kepada atau menyampaikan kepada para asatidzah yang mengajar di ma'had ini, begitu juga para santri yang sedang melanjutkan penuntutan ilmunya, dan bagi teman-teman yang di luar daripada ma'had ini yang datang secara khusus di kota ini, di masjid ini untuk menghadiri tablik akbar karena niat ilmu, ini adalah perbuatan dan kegiatan yang paling mulia di muka bumi. Tidak ada yang mengalahkan dari menuntut ilmu agama, sehingga kita lebih mengenal Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala, kita lebih tunduk dan khusyuk, serta muncul rasa takut kita kalau amal-amal soleh kita masih kurang, sehingga kita selalu semangat dan konsisten atau istiqamah menjaganya, dan kita takut melakukan pelanggaran-pelanggaran karena akan dihukum. Maka itu tujuan daripada ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam ayat yang sangat masyhur dalam surah Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya yang merasakan kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kekhusyuan, rasa takut, rasa cinta kepada Sang Pencipta adalah para ulama. Dan Allah maha mulia juga maha pengampun. Tidak mungkin kita sampai pada level ulama yang sangat dekat dengan Allah Azza wa Jal, yang sangat takut dengan Allah, khusyuk dengan Allah, kecuali kita mulai dengan selalu menghadiri majelis ilmu. Baik itu dengan cara majelis ilmu seperti ini, atau formal di kelas, dari mulai SD atau ibtidaiyah, thanawiyah, aliyah, sampai ke kuliah. Semua itu adalah cara agar kita sampai kepada level ulama. Dan tidak ada orang yang dilahirkan dalam kondisi alim. Semuanya harus melalui proses belajar. Dan dalam Islam tidak ada kata cukup untuk belajar. Abu Yusuf rahimahullah, seorang murid Abu Hanifah, beliau pernah berselisih pendapat dengan salah satu sahabatnya tentang salah satu hukum dalam bab warisan. Kemudian setelah mereka beradu argumen, ternyata Abu Yusuf merasa dirinya keliru dan temannya yang benar. Tetapi pada saat itu mereka sudah berpisah. Dan di masa itu tidak ada alat komunikasi kayak kita sekarang. Maka Abu Yusuf terus mencari temannya. Di mana temannya itu dia tidak tahu. Sampai akhirnya tiba masa di mana Abu Yusuf akan meninggal dunia dan sudah diranjang kematian. Sudah tinggal menunggu sakaratil maut saja. Maka temannya ini dengar dan datang. Setelah Abu Yusuf lihat di atas ranjang kematian, dengan sangat semangat dia tersenyum menyambut temannya tersebut. Dan mengatakan kepada temannya, masih ingat enggak? Dulu pernah kita berselisih pendapat dalam salah satu masalah di bab warisan. Dan setelah kita berpisah, saya menemukan argumentasi kamu atau dalil kamu lebih benar. Maka tolong ajarkan kepada saya. Di ranjang kematian dia masih minta untuk menuntut ilmu. Jadi tidak ada kata batas. Maka temannya mengatakan, wahai Abu Yusuf, Anda sudah di atas ranjang kematian. Tanda-tanda jelas, sudah sakit, sudah sangat tua. Maka syahadatlah. Kata dia, saya sudah syahadat. Tapi saya meninggal dalam kondisi mengetahui ilmu dan argumentasi itu atau dalil itu lebih saya cintai daripada saya meninggal dalam keadaan saya tidak tahu. Maka akhirnya Abu Yusuf pun menghafal dalil-dalil yang disampaikan oleh temannya di akhir hidupnya di atas ranjang kematian. Dan setelah temannya mengatakan, setelah dia menghafalnya, saya pun pamit keluar. Baru saja kakiku tiba di pintu rumah Abu Yusuf, sudah terdengar tangisan keluarganya karena Abu Yusuf telah meninggal dunia. Tidak ada kata cukup menuntut ilmu bagi seorang muslim. Bagi teman-teman para asatidzah yang sudah mengajar, bukan berarti Anda sudah menjadi ustadz lalu Anda merasa cukup. Jangan cukupkan diri dengan buku yang kita bedah. Misalnya Anda mengajar hadis, mengajar tafsir, mengajar akidah, mengajar bahasa Arab. Lalu kita mengatakan inilah kurikulum saya, cukup dengan ini saja. Sehingga sekian tahun tidak pernah sama sekali mengembangkan ilmunya. Ini keliru. Tidak ada kata cukup di sini. Kita harus terus menggali dari buku ke buku lain, dari kitab-kitab yang lain, dari syekh ke syekh yang lain atau guru-guru yang lain. Begitu juga dengan para santri. Bukan berarti tamat dari pesantren, oh saya di Al-Furqan dari ibtidaiyah, thanawiyah, aliyah atau SMP, SMA misalnya. Sudah selesai, sudah cukup. Saya sekarang saatnya untuk mengambil jurusan umum dan tidak perlu lagi belajar agama. Ini keliru. Subhanallah, saya pribadi dari SMP dulu masuk di pesantren.
di kota Makassar, kemudian SMA, kemudian S1 di kota Madinah. Setelah selesai, sempat muncul di benak saya pikiran itu. Oh, sudah selesai sampai S1, udah cukup lah. Gitu kan. Mungkin ini sudah cukup bekal untuk belajar agama. Subhanallah, justru saya tamat dari tahun 1998 dari S1 di Madinah. Setelah terjun di lapangan dakwah sampai hari ini, saya makin merasa ilmu itu masih belum ada apa-apanya. Masih saja setiap kali mau isi tabligh akbar, ceramah, masih harus murajaah, masih harus menambah perkataan-perkataan para ulama, dan masih banyak setelah belasan tahun atau sudah mungkin di angka 20 tahun lebih kami tamat dari S1, itu masih saja saya merasa ada saja perkataan para ulama salaf, ada saja di antara penjelasan dan penjabaran para ulama tafsir tentang ayat Al-Quran, tentang hadis-hadis Nabi SAW yang belum kami ketahui. Oleh karena itu jangan pernah merasa cukup dan puas dengan apa yang dimiliki, tapi terus belajar sampai kita meninggal dunia. Siapapun teman-teman sekalian yang diberikan ilmu agama ini, diberikan kesempatan kayak sekarang, duduk di majelis seperti ini, ya, baik itu pendatang dari luar pesantren ataupun dari ma'had pesantren ini, santri ataupun ustadz, itu berarti Allah menginginkan kebaikan buat kita. Allah akan memberikan hikmah atau pemahaman ilmu agama ini kepada siapapun yang ia cintai. Dan orang yang mendapatkan ilmu itu walaupun sesaat dia dengarkan, itu sebuah karunia yang sangat luar biasa. Bagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Kata Allah SWT, Allah memberikan hikmah, ilmu agama ini, keinginan untuk duduk, untuk mempelajari, untuk mengulang-ulanginya, untuk menghafalnya, untuk mengajarkannya, itu namanya hikmah. Pemahaman yang dalam tentang Al-Quran dan Sunnah ini kepada siapa yang diinginkan. Jadi Allah sedang menginginkan kebaikan buat kita dengan kita datang ke sini. Saya mengisi materi, Anda semua mendengarkan, dan kita sedang membahas qala Allah, qala Rasul. Ini sebuah hal yang luar biasa. Berarti Allah sedang menginginkan kebaikan untuk kita hadir seperti ini. Dan siapa yang diberikan hikmah itu, walaupun sesaat, hanya mendengarkan sebuah ayat, sebuah hadis, sebuah perkataan ulama yang bisa menambah imannya atau membuat dia menjauhi perbuatan dosa, maka itu adalah sebuah kebaikan yang sangat luar biasa. Allah mengatakan dia telah diberikan kebaikan yang banyak, dan sayangnya ya, tidak akan mengambil pelajaran dari semua itu kecuali orang-orang yang berakal saja. Juga kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan jihad, sangat luar biasa untuk membela agama Allah. Bahkan orang mati syahid itu masuk surga tanpa hisab, dan sekian banyak keutamaannya. Tapi Allah menyamakan antara jihad itu dengan menuntut ilmu, berperang di jalan Allah dengan menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah At-Taubah ayat 122, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah semua orang-orang beriman itu keluar untuk berperang, walaupun keutamanya besar. Harusnya kata Allah SWT ada sebagian dari mereka yang mengkhususkan waktu dari tiap-tiap golongan, tiap-tiap wilayah, tiap-tiap suku untuk belajar agama, agar mereka nanti pulang ke kaumnya dan mengingatkan kaumnya agar kaumnya berjaga-jaga atau berhati-hati karena sudah tahu hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu hadis yang masyhur dari hadis Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, "Man yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah akan buat dia bisa faham tentang agama ini. Berarti sekali lagi, kalau kita mau tergerak hadir, dengar, ya, kemudian mengulang-ulanginya, ya, kemudian mengamalkan isinya, juga sampai mengajarkannya, maka berarti Allah inginkan kebaikan buat kita. Ini luar biasa pahalanya. Belum lagi hadis Nabi SAW yang masyhur. Hadis ini terus terang yang selalu, dua buah hadis ini selalu menjadi motivasi terbesar buat diri saya pribadi untuk tidak pernah jenuh dalam menuntut ilmu, tidak pernah merasa cukup. Yang pertama adalah hadis riwayat Tirmidzi di mana Nabi SAW bersabda, "Fadlul 'alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum." Perumpamaan dan keutamaan orang yang alim, faham ilmu agama, sibuk belajar terus sehingga dia tahu hukum halal haramnya Allah, ya, dia lebih tahu tentang keutamaan
satu perbuatan ibadah dan dia tahu tentang ancaman perbuatan dosa sehingga dia sibuk beramal saleh dan dia meninggalkan dosa-dosa, ya. Itu perumpamaan orang alim seperti itu dibandingkan dengan abid, seorang ahli yang suka, seorang ahli ibadah tapi nggak punya ilmu, suka ibadah tapi nggak punya ilmunya. Dia masuk ke masjid kalau azan ya, tapi tata cara sholatnya masih salah, ya. Dia mau puasa Ramadan tapi banyak yang dia langgar, ya. Dia pergi haji masih tidak mengikuti manasik yang benar misalnya. Dia seorang abid, suka ibadah tapi nggak punya ilmu. Kata Nabi SAW, perbedaan di antara keduanya, seorang alim sama abid, alim yang punya ilmu agama yang benar dan abid suka ibadah tapi nggak punya ilmu, itu perbedaannya seperti aku, kata Nabi SAW. Nabi kasih perumpamaan diri beliau dengan orang yang terbodoh di antara kalian. Kalau seandainya Nabi SAW mengatakan perumpamaannya seperti orang alim sama orang bodoh sudah cukup. Tapi Nabi bilang seperti perbedaan aku dengan orang-orang yang paling bodoh di antara kalian. Lalu kata beliau, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Ketahuilah, kata Nabi SAW, Allah pencipta langit dan bumi ini dan seluruh malaikatnya. Di sini Nabi SAW tidak menggunakan lafaz mufrad, tidak mengatakan wal malak, tapi beliau mengatakan wal malaikah, semua malaikat-malaikat. Ditambah lagi wa ahdas samawat wal ard, penghuni langit semuanya, termasuk bintang-bintang, mungkin benda-benda yang dianggap mati oleh manusia, dan semua penghuni bumi, bahkan semut yang di lubangnya dan ikan-ikan besar di lautan pasti akan mengucapkan salawat atau salam kepada para penuntut ilmu. Kalau dari Allah SWT, Allah tambahkan rahmatnya. Dari para malaikat dan para makhluk ini, mereka terus mendoakan agar rahmat Allah SWT terlimpahkan kepada para orang-orang yang sibuk mengajarkan kebaikan pada orang lain. Maksudnya mengajarkan ilmu agama ini kepada orang lain. Bagaimana kita bisa dapat keutamaan ini kalau kita tidak pernah belajar sehingga kita bisa mengajarkan kepada orang lain. Hadis yang kedua, hadis riwayat Abu Daud. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Barang siapa yang menempuh salah satu jalan dari jalan-jalan menuntut ilmu, misalnya kayak formal di pesantren begini sekolah, atau ustadznya yang mengajar atau ustazahnya yang mengajarkan, dia belajar, dia mengulangi lagi muraja ilmu yang pernah dia tahu lalu dia ajarkan kepada orang lain, atau teman-teman yang bukan juga formal datang khusus mendengarkan pengajian misalnya. Di masa kita sekarang ditambah lagi selain offline begini ada online misalnya. Maka semua itu masuk dalam hadis ini. Siapa yang menempuh, sengaja menitih, sengaja mengatur program untuk menghadiri ilmu itu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan dari jalan-jalan menuju ke surga, karena cukup banyak jalan menuju ke surga tentunya. Wa innal malaikata, dan sungguhnya malaikat la tadau ajnihataha, akan menebahkan sayapnya ridhan li talabil ilm, untuk melindungi penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang dia lakukan. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard, dan sungguhnya seorang yang alim itu, sesungguhnya semua yang di langit dan juga yang di bumi, wal hitanu fi jawfil ma', dan ikan-ikan besar yang ada di kedalaman lautan atau kedalaman air, itu la yastaghfiru lahu, memohon ampun untuknya. Wa innal fadla 'alima 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Dan perbedaan dasar antara seorang alim punya ilmu agama dan abid suka ibadah tapi enggak punya ilmu, perbedaannya seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar dibandingkan bintang-bintang yang lain. Bagaimana di Lailatul Qadar itu bulan purnama sangat terang dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain yang cuma redup atau sedikit saja cahaya terlihat dari jauh. Begitulah perbedaan seorang alim dengan orang abid. Wa innal ulama warathatul anbiya, sesungguhnya ulama adalah pewarisnya para nabi-nabi. Jadi siapa yang tidak bangga teman-teman sekalian kalau kita duduk di sebelahnya Nabi, menjadi sahabat Nabi, mendengarkan, berjuang bersama-sama dengan mereka. Tapi kalau Nabi SAW sudah meninggal, siapa yang menggantikan posisi Nabi? Makanya di sini Nabi SAW mengatakan, wa innal ulama, ada ulama-ulama, warathatul anbiya, mereka pewaris para nabi. Wa innal anbiya la yuwarithu dinaran wala dirhama, lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Ketahuilah para nabi-nabi tidak pernah mewariskan harta, tidak ada dinar dan dirham. Wa innama warathul ilm, tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadha wa akhadha bihadzin wafir, siapa yang mengambil warisan itu, belajar ilmu agama, maka dia telah mendapatkan kelebihan yang banyak sekali dalam hidupnya.
Mohon maaf ini sedikit panjang tadi dalam mukaddimahnya, tapi saya ingin mengajak diri saya kembali dan teman-teman mengingat tentang keutamaan majelis itu. Dan kita tutup dengan sebuah hadis juga yang dihasankan oleh para ulama. Siapa yang keluar dari rumahnya ikhlas untuk menuntut ilmu, datang ke rumah Allah seperti ini, maka dia akan mendapatkan pahala haji lengkap. Dan begitu juga dengan banyak keutamaan hadis, ya. Banyak sekali keutamaan majelis ilmu, seperti Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ada 100 keutamaan para penuntut ilmu, dan itu insyaAllah sudah cukup tadi mewakilinya. Baik teman-teman sekalian, sedikit kita konsentrasi ke depan. Kita akan bahas tema tablik akbar kita, Islam dan kekayaan. Kenapa saya pilih tema ini? Karena memang Islam masuk dalam semua lini kehidupan kita. Masuk dalam semua lini kehidupan kita. Tidak ada yang tidak diatur oleh Islam. Islam ini panduan hidup. Di antaranya ada satu poin yang sangat peka, masalah kekayaan. Pertanyaan pertama dalam tema kita ini teman-teman sekalian, apakah Islam menyuruh kita menjadi orang kaya? Ini butuh untuk dijawab. Karena banyak umat Islam yang tidak memahami poin ini, seakan-akan dia tidak perlu dengan harta itu. Dia tidak perlu untuk menjadi orang yang sukses dari sisi pendapatan. Di kesempatan ini teman-teman, saya akan jelaskan 40 argumentasi tentang perintah agama agar kita menjadi orang yang kaya. Mohon maaf kalau ada teman-teman yang merasa dirinya masih miskin, ini bukan singgungan. Tapi kemiskinan itu bukan sebuah prestasi dalam Islam. Dan Allah tidak ingin Anda miskin. Kenapa? Allah berikan kita waktu yang sama. Siapa di antara kita punya lebih dari 24 jam? Tidak ada, semua sama kan? Adakah manusia di muka bumi ini yang punya 25 jam misalnya, sehingga dia punya lebih 1 jam dan dia bisa lebih daripada kita? Tidak. Matanya sama 2, ya lisannya 1, sama kupingnya 2, tangannya 2, kakinya 2. Kita tidak bicara orang yang cacat, karena orang yang cacat itu dari 100% manusia, yang cacat itu persentasenya di bawah 10%. Umumnya Allah ciptakan manusia itu sempurna, yang cacat itu ada ujiannya. Jadi kita bicara yang normalnya. Kita semua punya fasilitas yang sama. Diberikan otak, diberikan fasilitas yang sama. Kenapa ada yang berhasil, ada yang tidak? Ini tergantung daripada bagaimana kedekatan diri dia kepada Tuhan yang memohon, dan bagaimana dia menguasai bidang yang harus dia ingin mendapatkan pendapatan dari situ. Saya akan jelaskan dan menjawab ini teman-teman sekalian, karena banyak orang juga salah faham tentang masalah bab. Ada di antara ulama hadis menulis bab khusus, bab keutamaan orang-orang miskin dari kaum muslimin. Bab ini bukan berarti umat Islam disuruh semua jadi miskin, bukan. Tetapi kalau ada orang yang miskin, mereka punya keutamaan tersendiri, yang ini bukan berarti sebuah keutamaan yang harus dikejar dalam agama. Tapi kalau sudah terlanjur dia seperti itu, ada keutamaan yang dia dapatkan. Itu poin harus difahami. Ya. Baik, kita akan mulai teman-teman sekalian dengan argumen yang pertama. Allah sendiri, Allah Azza wa Jal punya sifat Al-Ghani. Allah itu maha kaya. Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran. Misalnya dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 133. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ. Al-ayat yang artinya Tuhanmu yang maha kaya lagi maha penuh dengan rahmat. Ya. Allah tidak bersifat dengan sifat kaya ini kecuali Allah juga ingin memberikan kepada hamba-hambanya. Nanti akan kita jelaskan bagaimana memahami dan realisasikan tentang masalah sifat kayanya Allah ini ke dalam kehidupan kita dari poin-poin yang akan datang nanti. Begitu juga dengan surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 263, potongan ayat, Wallahu ghaniyyun halim. Allah itu maha kaya, lagi maha penyantun. Kata Ibnu Jarir rahimahullah dalam tafsirnya, Wallahu ghaniyyun halim, yakni Wallahu ghaniyyun amma yatasaddaquna bih. Yang dimaksud dengan Allah kaya adalah Allah tidak butuh dengan apa yang mereka sedekahkan. Tapi Allah suruh kita untuk bisa bersedekah harus ada harta. Ya. Maka berarti di sini Allah menginginkan hambanya juga kaya. Tetapi perlu diketahui apapun yang kita keluarkan jalan Allah, Allah tidak butuh feedbacknya, tidak butuh lagi ya kita membalas Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang telah Allah berikan. Tidak perlu Allah kasih kita makan, kita beri Allah makan misalnya, tidak perlu. Itu yang dimaksud dengan ganiyah di sini. Dan juga ya, halim adalah hina la ya'jal bil 'uquba 'ala man yamunnu bi shadaqati minkum. Dia maha penyayang
maha lembut, dengan menyegerahkan hukuman bagi orang-orang yang sebut-sebut sedekahnya. Orang kalau sedekah nggak boleh sebut-sebut, man namanya, dan man itu adalah sifat atau salah satu dari dosa besar. Nggak boleh kita sudah sedekah lalu kita mengatakan saya kan sudah bantu kamu, lalu kita menyebut-nyebut sedekah, itu namanya man. Imam Ghazali masukkan dalam kategori dosa besar. Allah Halim, maha penyayang, maha lembut dengan hambanya yang tidak langsung menghukum hambanya yang man, yang sebut-sebut kebaikannya. Wa yu'ti fiha man yatasaddaqu biha alaihi, dan juga kalau ada orang yang menyakiti penerima sedekah itu, Allah tidak langsung menghukumnya. Biasa dalam surah Al-Baqarah, nanti teman-teman bisa kembali Al-Baqarah ayat 261 sampai 274. Ini belasan ayat Allah bicara tentang masalah pentingnya bersedekah dalam Islam. Tapi ini yang pertama, intinya sifat Allah adalah Al-Ghani. Argumentasi yang kedua, teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu fase hidup Nabi yang banyak umat Islam tidak meliriknya. Kita rentet dulu sejarah ya. Ibu Nabi SAW meninggal pada saat beliau umur 6 tahun. Kita tidak bicara ayah beliau karena ayah beliau meninggal pada saat beliau masih di perut. Makanya diistilahkan Nabi SAW yatim dari sebelum lahir. Jadi ayahnya sudah meninggal, beliau masih di perut. Pas lahir sudah langsung jadi yatim. Jadi kita bicara ibu beliau meninggal di saat beliau umur 6 tahun. Lalu disponsori oleh kakeknya Abdul Muttalib selama 2 tahun sampai 8 tahun. Di masa ini masih dibiayai oleh kakeknya, dan para ahli sejarah mengatakan beliau SAW belajar dari kakeknya bagaimana memecahkan perkara-perkara yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Karena hampir tiap hari di mana Abdul Muttalib duduk, di situ Nabi SAW duduk. Bahkan seringkali Nabi SAW di umur ini duduk di kursi Abdul Muttalib kalau Abdul Muttalib belum datang, dan pamannya sering melarangnya. Tapi begitu Abdul Muttalib datang mengatakan biarkan, karena cucuku ini punya kedudukan di masa akan datang. Di umur 8 tahun setelah Abdul Muttalib meninggal, beliau disponsori oleh pamannya Abu Talib. Abu Talib orang yang miskin dan punya banyak keturunan. Akhirnya Nabi SAW mulai bekerja untuk memiliki income pribadi, supaya ada pendapatan pribadi, kerja di umur 8 tahun. Ini banyak orang tidak ketahui. Nabi kerja mengembalakan gembalaan masyarakat Mekah, dan beliau diberikan di situ hasil upah dari umur 8 tahun sampai umur 21 tahun. 13 tahun beliau bekerja menjadi penggembala kambing. Ya, kemudian di situ beliau membantu juga pamannya dari hasil income itu untuk memenuhi kebutuhan rumah. Jadi dari umur 8 tahun beliau sudah bekerja. Ya. Kemudian fase selanjutnya 21 tahun, umur 21 tahun sampai umur 40 tahun menjadi Nabi. Ini 19 tahun, ini Nabi menjadi seorang saudagar, pedagang. Beliau berdagang di sini. Dari 21 sampai 40 tahun, ini 19 tahun. Lebih lama lagi umur beliau yang beliau pakai di sini daripada beliau jadi pengembala kambing. Tapi kalau kita gabung 13 tahun sama 19 tahun, ini waktu yang sangat lama, gitu kan. 32 tahun beliau habiskan semua untuk mencari income pendapatan, bekerja. Ya, karena 13 tahun jadi pengembala kambing, 19 tahun jadi pedagang. Sampai akhirnya karena beliau sangat lihai dalam mengatur investasi yang beliau terima dari amanah masyarakat Mekah, dengan cara penduduk Mekah, mereka atau pedagang-pedagang Mekah di masa itu, mereka selalu mengadakan rihlatas syita'i was saif yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, mereka ke negeri Syam di utara Jazirah Arab, dan mereka ke Yaman di selatan Jazirah Arab. Ini mereka berdagang nih. Nah, tradisi orang-orang Quraisy pada saat itu, mereka bawa harta mereka, dinar emas atau dirham perak dalam bentuk cash, mereka bawa ke negeri Syam, lalu mereka beli produk di negeri Syam, lalu mereka jual di Mekah. Itu tradisi semua pedagang Mekah pada saat itu. Waktu Nabi SAW masuk di alam perdagangan itu di umur 21 tahun, beliau punya metode yang berbeda. Beliau menawarkan orang-orang yang mau investasi, lalu ada orang yang titipin harta. Nabi SAW beli produk dari uang itu semua, Nabi beli produk penduduk Mekah, kemudian beliau bawa ke negeri Syam. Lalu beliau jual di sana produk Mekah itu, laku, lalu beliau beli dari modal dan keuntungan yang didapatkan tadi dari produk Mekah di negeri Syam, dibeli produk negeri Syam lalu dibawa ke Mekah, sehingga Nabi SAW dapat double keuntungan. Ini strategi bisnis yang luar biasa. Itu terjadi di masa hidup Nabi SAW. Dan karena inilah sebabnya kenapa Khadijah tertarik, wanita terkaya Mekah, untuk menikah dengan Nabi SAW.
Dan beliau terus saja berdagang sampai umur 40 tahun menjadi nabi. Nah setelah itu beliau sibuk untuk menyampaikan agama ini. Dan itu pun permintaan Khadijah radhiyallahu anha agar Nabi SAW lebih fokus menyampaikan amanah atau beban wahyu yang Allah Subhanahu wa taala bebankan di pundak beliau. Juga kita tahu Nabi SAW dalam hidup beliau pada saat menikah dengan istri beliau punya mahar, dan mahar Nabi SAW luar biasa. Nabi SAW waktu melamar Khadijah itu maharnya 20 ekor unta. 20 ekor unta bukan sedikit, ya. Kalau kita hitung sekarang tidak kurang dari 2 sampai 2,5 miliar mahar yang dikasih. Kita kalau menikah kan perangkat alat sholat, ya, atau apa. Nabi SAW menikah dengan mahar. Berarti beliau punya income, gitu kan? Itu bukan dibantu oleh Khadijah, beliau kasih sendiri. Begitu juga pada saat beliau menikahi istri-istrinya punya mahar. Ya sekian ratus dinar, sekian ratus dirham. Juga Nabi SAW karena berpoligami, beliau menyiapkan setiap ummahatil mu'minin satu rumah. Masing-masing punya rumah sendiri. Ini berarti menandakan beliau punya rumah, gitu kan? Mungkin ada yang mengatakan, Ustadz, tapi saya pernah lihat miniatur rumah Nabi kecil. Nabi hidup sederhana, tapi bukan hidup miskin. Ya. Beda, hidup sederhana sama hidup miskin beda. Sederhana itu berarti beliau menikmati hidup, tetapi tidak boleh berlebihan. Itu maksudnya. Tapi Nabi bukan orang miskin. Fakta sejarahnya Nabi bukan orang miskin. Ya. Bahkan setelah pembebasan Khaybar, beliau punya harta rampasan perang, atau hampir di setiap peperangan beliau punya hak harta rampasan perang, dan beliau biayai istri-istri beliau. Di rumah Nabi SAW sendiri beliau punya kendaraan kuda sama unta. Di rumah-rumah ummahatil mu'minin ada unta sebagai kendaraan. Kalau unta itu sekarang kita mobil mewah, gitu kan? Nabi SAW buat ummahatil mu'minin disiapkan. Juga Nabi SAW memiliki pakaian yang terbaik. Tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan Nabi pernah pakai baju compang-camping, nggak ada. Yang ada Nabi SAW menggunakan baju kain kutun dari Yaman. Kain katun dari Yaman ini termasuk kain terbaik di masa itu. Tapi Nabi tidak mubazir, bukan punya sekian banyak baju. Cuma Nabi SAW pakai baju yang bagus. Begitu juga Nabi SAW punya beberapa baju perang, beliau punya beberapa pedang, beliau punya beberapa cepenti, ya, busur panah, gitu kan? Dan kuda Nabi SAW kuda terbaik. Sampai hari ini kuda termahal kalau untuk dipakai tanding itu kuda Arab, dibilangkan kuda Arab. Nabi SAW memiliki kuda Arab terbaik di masa hidup beliau. Dan ini harganya cukup mahal kalau di masa kita sekarang, gitu kan? Jadi fakta-fakta ini menjelaskan kepada kita kalau Nabi SAW adalah orang yang mampu. Beliau hidup sederhana iya, tapi bukan hidup miskin. Jangan salah faham. Sehingga akhirnya Anda berargumentasi, oh saya hidup miskin aja karena Rasulullah aja miskin. Keliru. Kita bahkan di situ bisa merendahkan Nabi SAW. Jangan. Kan itu. Kalau keadaan kita sekarang mungkin masih belum mampu, kita masih punya peluang besar. Berapa banyak orang yang tahun lalu biasa saja, tapi karena dia bekerja keras, dia berusaha, dia menekuni dengan ilmu yang benar, lalu Allah bukain pintu rezekinya. Yang ketiga, argumentasinya ini 40, saya ringkaskan karena cukup banyak. Yang ketiga adalah teladan dari para nabi. Selain Nabi Muhammad SAW. Hadis yang masyhur tentang Nabi Daud alaihissalam. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kana Daud alaihissalam la ya'kulu illa min amali yadihi. Ketahuilah Nabi Allah Daud tidak pernah makan kecuali dari hasil tangannya sendiri. Bekerja, punya pendapatan. Dengan itu dia jadi mulia. Juga diriwayatkan dalam hadis yang lain, maka ma'akala ahadun ta'aman qattun khairan min an ya'kulu min amali yadihi. Ketahuilah wahai muslimin, Nabi SAW sampaikan umatnya, wahai umatku, seakan-akan Nabi bilang begitu. Ketahuilah tidak ada orang yang memasukkan suapan makanan di mulutnya lebih baik, maksudnya lebih mulia di sisi Allah, lebih besar pahalanya, lebih baik untuk menjaga martabat dan harga diri di depan manusia dibandingkan hasil kerjanya sendiri, hasil tangannya sendiri. Disuruh bergerak. Tidak ada sifat malas bagi seorang muslim. Bahkan Nabi SAW berlindung dari sifat malas itu. Tidak ada kata vakum mengatakan, oh saya tidak tahu. Belajar supaya tahu. Tidak ada kata terlambat. Handphone kita sekarang sudah menjadi perpustakaan berjalan. Kita mau pelajari apa saja bisa. Mau belajar bahasa, mau belajar teknologi atau IT, mau belajar apa saja bisa. Kemudian kata Nabi SAW, wa inna nabiyallahi Daud alaihissalam kana ya'kul min amali yadi. Dan ketahui Nabi Allah Daud makan dari hasil tangannya. Ini sebagai contoh saja. Ya.
Nabi Idris alaihissalam itu ya seorang najjar, ya, tukang kayu, beliau mahir dengan itu. Ya. Kemudian ada nabi-nabi yang ahli menjahit, ada Nabi Daud yang ahli tadi buat busur panah segala macam. Nabi Sulaiman bahkan minta kerajaan kepada Allah agar diberikan kerajaan tidak layak untuk orang sebelum dan sesudahnya. Raja kaya raya. Nabi Sulaiman minta dan Allah nukil kisahnya. Bukankah itu sebagai ibrah dan pelajaran buat kita? Ya, kan ini penting untuk digarisbawahi. Kemudian argumentasi yang keempat, syahadat dan hubungannya dengan masalah harta. Kita sudah tahu sama-sama teman-teman sekalian tentang surat Taubah, surah nomor 9 ayat 60, penerima zakat. Ada 8 golongan penerima zakat. Salah satunya adalah wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang hatinya masih lemah. Ya, hatinya masih lemah. Boleh enggak dalam Islam kalau ada orang kita tawarkan, kalau kamu masuk Islam, saya akan berikan kamu pekerjaan. Boleh enggak seseorang mengatakan, kalau kau masuk Islam, misalnya wanita mengatakan, kalau kau masuk Islam, boleh saya jadikan masuk Islammu sebagai mahar saya, enggak usah kasih saya mahar. Boleh dalam Islam. Boleh kita negosiasi agar orang syahadat dengan harta kita. Boleh. Bahkan setelah masuk Islam, kita bisa memberikan dia harta yang banyak supaya dia tidak mengalihkan hati dari Islam ke agama lain. Nabi SAW contohkan itu pada saat mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak di wilayah Hunain. 30 km dari kota Mekah kurang lebih, waktu berperang dengan suku Hawazim di perang Hunain setelah Fathi Makkah, maka Nabi SAW dapat harta yang banyak dan beliau banyak sekali membagi-bagi harta sampai dikenal hari itu dengan hari 100.000, karena Nabi SAW suka kasih banyak sekali orang yang baru masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam, pimpinan orang Mekah membenci Islam dari awal Islam, dikasih harta oleh Nabi SAW banyak sampai Abu Sufyan susah untuk mengangkatnya karena banyaknya emas yang dikasih. Itu pun Abu Sufyan masih minta, untuk anak saya Rasulullah Yazid dikasih, untuk anak saya Muawiyah dikasih. Siapa saja yang baru masuk Islam dikasih sekian banyak, sampai waktu itu muncul kecemburuan dari orang-orang Ansar di Madinah. Sa'ad ibn Ubadah datang mengatakan, ya Rasulullah, apa yang anda lakukan pada orang-orang yang baru masuk Islam ini membuat kaumku merasa cemburu. Kenapa anda berikan kepada orang ini dan kami ini yang ikut berjuang dari Madinah tidak anda berikan sebanyak itu? Kata Nabi SAW, bagaimana dengan kau hai Sa'ad? Kata Sa'ad, saya bagian dari kaum saya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau gitu kumpulkan kaummu semua, khusus Ansar saja dari Madinah. Jangan ada orang lain yang ikut. Kumpullah. Tadi panjang lebar Nabi SAW bicara sama mereka, tapi di antara Nabi mengatakan, ya, kalian mungkin merasa cemburu dengan orang-orang yang aku berikan harta hanya untuk menguatkan hati mereka dalam Islam. Jadi sengaja harta yang banyak itu supaya tidak keluar dari Islam, supaya tidak murtad. Gitu. Dan mereka pulang dengan harta mereka. Bagaimana perasaan kalian sementara orang pulang dengan harta mereka, kalian pulang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka pada saat mendengar kalimat ini semuanya menundukkan kepalanya, menutup matanya dengan imamah, mereka menangis terisak sambil mengatakan, kami ridho kepada Allah dan Rasulnya. Ternyata orang-orang pulang dengan harta hanya untuk menenangkan hati mereka, tapi kalian pulang bawa saya. Rasulullah ikut ke Madinah padahal asli beliau penduduk Mekah. Kami saja Nabi pindah akhirnya tinggal di Mekah karena kota lahirnya sudah direbut kembali. Tapi beliau pulang bersama orang-orang Ansar. Ini sebuah poin yang penting. Jadi kita bisa meraih hati seseorang yang syahadat atau bahkan menawarkan orang syahadat, gitu kan? Dengan pekerjaan misalnya, boleh. Kalau tadi saya bilang mahar misalnya terjadi pada Ummu Sulaim radhiyallahu anha yang beliau punya julukan Gumaisa atau Rumaisa, ya. Dijamin masuk surga, ibunya Anas ibn Malik. Ya. Jadi pada saat Anas ibn Malik, Malik ini ayahnya dia, suaminya Ummu Sulaim yang pertama. Rupanya Malik ini diajak masuk Islam oleh Ummu Sulaim, dia tidak mau. Terus karena dia ribut sama istrinya, dia keluar dari rumah bertemu dengan musuh-musuhnya, dibunuh oleh musuh-musuhnya. Jadi Malik meninggal dalam keadaan kafir. Jadi kalau kita baca Anas ibn Malik, kita cuma mengatakan radhiyallahu anhu, tidak radhiyallahu anhuma. Kenapa? Karena ayahnya memang bukan dalam keadaan muslim. Waktu meninggal Malik, Ummu Sulaim menjadi janda. Ada sahabat dekatnya Malik namanya Abu Talha. Abu Talha orang kaya, tampan, punya kedudukan. Lalu Abu Talha ini mengatakan, saya mau lamar anda. Dia bilang sama Ummu Sulaim. Maka Ummu Sulaim mengatakan, wahai Abu Talha,
orang seperti Anda tidak ditolak. Maksudnya tampan, kaya, punya nama yang harum, kedudukan di masyarakat, tidak ditolak. Tapi Anda kafir, saya muslimah, nggak bisa. Kalau Anda mau masuk Islam, saya jadikan mahar saya syahadat Anda itu. Coba baca dalam riwayat Bukhari itu tentang bagaimana Ummu Sulaim menikah sama Abu Talha. Dia katakan gitu, saya jadikan masuk Islam Anda sebagai mahar saya. Dan Abu Talha setuju, dia masuk Islam, akhirnya dia menikah sama Ummu Sulaim tanpa memberikan mahar kecuali syahadat itu. Argumentasi yang kelima tentang masalah solat dan sangat berhubungan dengan masalah harta. Kita rentet dulu supaya mudah difahami. Sekarang kayak tadi waktu solat duhur. Kalau azan, hayya 'alas shalah, ayo solat. Hayya 'alal falah, ayo menuju pada kemenangan. Lalu saya pergi solat ke masjid. Tergantung kadar keikhlasan saya akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan semua keutamaan solat, langkah kaki masjid, masuk kaki kanan dengan masjid, baca doa, solat qobliyahnya, kemudian solat doa di antara azan dan iqamah, takbiratul ihram pertama imam, semua bacaan dan gerakan solat sampai salam semua ada pahalanya. Baik, saya dapat. Tergantung dari kadar keikhlasan saya. Anggap saya dapat maksimal, misal pahalanya 100, saya dapat 100. Pertanyaan sederhana, bisa enggak saya dapat pahala ekstra daripada itu? Di ibadah yang sedang saya kerjakan solat tadi. Jawabannya iya. Bagaimana caranya? Ajak orang lain. Ini teman-teman santri sini, para ustadz-ustadz dan asatidzah yang ngajar sini. Setiap mau solat, ingatkan. Walaupun sudah ada SOP di pesantren, oh ya, ingatkan santri. Sudah ada yang bertugas khusus. Tapi apa salahnya kita cari pahala? Teman-teman santri sama main, ayo solat yuk. Sudah bentar lagi azan, 5 menit lagi azan, kita wudu dari sekarang. Kalau misalnya ada 2 orang atau 3 orang saja temannya yang ikut ke masjid karena panggilan dia, dan contoh misalnya mendapatkan pahala maksimal masing-masing 100 juga seperti dia. Dapat pahala melangkah ke masjid, masuk masjid kaki kanan, baca doanya tadi, doa antara azan dan iqamah misalnya, kemudian dia takbiratul ihram pertama imam, gerakan dan bacaan solat semua sempurna. Anggap ini angka 100 jangan jadi tolok ukur ya, cuma perumpamaan. Misal yang ajak tadi dapat 100, teman-temannya yang 3 juga sempurna dapat 100, 100, 100. Karena dia yang mengajak awal dapat 400 pahala, 100 dia sama 300 temannya. Makin banyak orang dia panggil, makin banyak pahalanya. Imam dalam solat panen semua pahala makmumnya. Muadzin panen semua pahala imamnya dan semua makmumnya. Makanya ulama mengatakan Bilal itu besar sekali pahalanya, karena dia yang panggil para sahabat untuk sholat menjadi makmum di belakang Nabi SAW. Dia panen pahala semua orang. Walaupun ada orang yang lebih besar pahalanya daripada Bilal. Siapa dia? Yang bebasin Bilal dari keterbudakan, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena semenjak bebas dari budak, Bilal jadi muadzin Nabi, dan semenjak itu Abu Bakar panen pahalanya. Tapi kita kembali ke masalah solat. Ada orang teman-teman yang panen pahala seluruh makmum, muadzin sama imam. Siapa dia? Yang membangun masjid. Bagaimana bangun masjid kalau tidak punya harta? Kan susah. Saya bisa bangun masjid Ustaz, tapi saya nyumbang 10 ribu, 100 ribu. Iya. Apakah sama pahalanya dengan orang yang nyumbang 100 juta, 500 juta? Atau dia bangun masjid sendiri dari dia? Mungkin sekarang kalau anda belum punya uang sebesar itu, anda akan mengatakan bagaimana caranya. Jangan tanya bagaimana caranya. Berdoa sama Allah, order sama Allah, ikhtiar setelahnya. Allah akan kasih nanti. Kita nggak usah pakai akal kita sebagai manusia, susah. Ya. Akal itu hanya pelengkap iman, bukan akal mengontrol iman. Susah. Ya. Kalau kita pakai akal mengontrol iman, lagi hujan, nggak usah ke masjid deh. Ya. Karena akalnya cuma gerimis sedikit. Kalau hujan lebat mungkin ada dalil masalah itu. Ya. Atau sakit sedikit, sudahlah, inilah, itulah, gitu kan. Kita jadi kalau akal mengontrol iman seperti itu. Oleh karena itu teman-teman sekalian, orang yang membangun masjid akan panen semua pahalanya. Dan bukan cuma orang yang sedang sholat di waktu itu. 5 waktu sholat dan setiap harinya selama masjid itu masih berfungsi. Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad sahih, ya, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Nah, kita bilang radhiyallahu anhuma karena Jabir bin Abdullah dua-duanya sahabat. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man bana masjidan lillahi kamafhasi qatatin aw asghara bana Allahu lahu baitan fil jannah." Sampai membangun masjid untuk Allah, ya, seperti atau sebesar sarang burung. Kalau burung kecil membuat sarang kecil untuk dia saja, seperti itu saja tempat dia bertelur,
atau lebih kecil dari itu, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Baik, bagaimana memahami hadis ini? Maksudnya kalau ada orang tidak punya kemampuan kecuali nyumbang sedikit, nyumbang sedikit. Tapi kalau kita bertemu antara si A sama si B, dua-duanya ikhlas karena Allah, tapi si A menyumbang dengan 10.000 rupiah, si B menyumbang dengan 100 juta rupiah. Maka pasti saja si B lebih besar secara kuantitas kan. Kita bicara keikhlasannya sama ya. Maka seperti itulah. Jadi makin besar yang kita, atau kalau kita bangun masjid maka makin besar pahala yang bisa kita dapatkan. Dan bangun masjid berhubungan dengan masalah harta. Argumentasi yang keenam, masalah zakat bagi orang yang mampu. Saya ingin titik beratkan dulu poin penting di sini. Rukun Islam kita ada 5, kita sudah tahu semuanya. Ya, syahadat, salat, zakat, puasa Ramadan dan haji. Dari 5 ini ada 2 secara khusus Allah cantumkan sebuah potongan kalimat yang harusnya difahami dengan benar, yaitu bagi yang mampu. Kenapa saya katakan dengan benar? Banyak orang selalu berpikir begini, bagi yang mampu, berarti saya tidak mampu, gak usah saya pikirin. Gak usah pikirin zakat, gak usah pikirin haji. Kenapa? Karena itu bagi yang mampu. Keliru teman-teman sekalian. Pemahamannya jangan begitu. Ya, bagaimana kita menjadikan bagi yang mampu ini tanda kutip tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau mampu nih? Ayo, saya akan kasih. Jadi, kalau hari ini kita sebagai mustahik menerima zakat, maka kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, berusaha ikhtiar mempelajari ilmunya, ya. Kemudian kita ikhtiar mengaplikasikan dalam kehidupan kita supaya kita berubah status dari mustahik menjadi muzakki. Itu harusnya kita pikirkan. Bagaimana sebelum saya meninggal dunia saya bisa haji? Jangan selalu berlindung di kalimat tidak mampu. Bagi yang mampu maka saya tidak mampu, enggak. Bagaimana supaya saya mampu? Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar. Sebagaimana Allah berikan kepada hamba-hambanya yang lain, Allah juga akan berikan kepada Anda. Tinggal bagaimana kita order, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebutkan tentang zakat, perintahnya cukup banyak ya. Di antaranya Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikan salat, tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Begitu juga kita tahu di akhir Ramadan, setelah Ramadan di Idul Fitri kita ada zakatul fitr. Dan itu dikeluarkan ya dari semua muslim yang budak ataupun yang bebas dari keterbudakan, laki-laki atau perempuan dari kalangan muslimin. Nabi SAW mewajibkannya. Sebagaimana hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW zakat al-fitr min Ramadan 'ala an-nasi sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan atas setiap orang muslim, baik dia itu merdeka, hamba sahaya, laki-laki ataupun perempuan, yaitu 1 sa' atau 1 kurma atau 1 sa' gandum, jadi 1 genggam kurang lebih ya. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Intinya zakat sebenarnya yang ada kata-kata bagi yang mampu itu bisa didapatkan dengan cara kita mempelajari ilmu, kita doa kepada Allah, kita pelajari ilmunya, kita akan coba menjadi status ya orang yang memberikan atau muzaki memberikan zakat itu. Yang ketujuh, Ramadan dengan harta. Kita tahu puasa Ramadan wajib. Nah mirip tadi dengan contohnya sholat ya. Sekarang datang Ramadan, saya puasa 30 hari, lengkap semua. Baik, sesuai kadar keikhlasan. Anggap saya maksimal ikhlas saya dapat 100 pahala misalnya. Setiap harinya, kali 30 hari, misalnya 3.000 pahala saya dapatkan. Pertanyaan sederhana, bisa enggak saya dapat pahala dengan hari-hari yang sama, dengan puasa yang saya kerjakan ini, pahala ekstra banyak? Bisa. Bagaimana caranya? Buka puasain orang. Buka puasain orang dengan harta bukan? Dengan harta. Tapi kan Ustaz saya bisa bantu orang di masjid. Iya, berapa banyak Anda bisa bantu? Kalau Anda berargumentasi mengatakan saya bisa bantu orang di masjid, ikut-ikut bagiin kurma, saya juga dapat pahalanya. Iya, tapi cuma lingkup di situ. Kalau orang punya harta, dia bisa transfer uangnya ke Saudi, ikut iftarkan orang di Mekah sama di Madinah. Kalau Ramadan biasa saya buatin program jemaah kami begitu. Siapa yang mau iftarkan orang di Mekah atau di Madinah, mereka bisa ikut donasi di yayasan kami, kemudian kita buka puasakan orang di sana. Dengan harta bisa.
Kalau orang yang tidak punya kemampuan harta, dia cuma bisa bantu di masjid dekat rumahnya. Nggak mungkin dia berangkat, orang berangkat juga umroh sama haji butuh uang. Itulah yang kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, ya, hadis yang masyhur riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini sanadnya sahih. Man fattara sha'iman, siapa yang buka puasakan orang yang puasa, kana lahu mithlu ajri ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imin syai'a, maka dia akan dapat pahala orang yang dia buka puasakan tanpa dikurangi dari sedikit pun dari pahala orang yang dibuka puasakan tersebut. Jadi dengan harta kita bisa lebih banyak dapat pahala dengan Ramadan. Ya. Bisa ditangkap pesannya ya? Iya. Yang kedelapan, haji bagi yang mampu. Nah, ini mirip penjelasannya tadi dengan zakat. Jadi jangan selalu bersembunyi di kalimat tanda kutip bagi yang mampu. Oh, saya tidak mampu, nggak usah saya pikirin haji. Subhanallah. Allah melahirkan kita semua dalam kondisi sama, waktunya sama, fasilitasnya sama. Kenapa ada yang mampu kita tidak mampu? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon. Pernah dengar nama Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu ya? Sahabat Nabi yang mulia ini mengkhususkan doanya. Ini ada dalam materi kami di playlist YouTube Khalid Basalamah Official, serial Sahabat Tabligh Akbar. Ini bahasan tentang beliau. Beliau menjadikan salah satu potongan, beliau menjadikan doanya, ya Allah, karuniakanlah aku harta yang melimpah, yang dengannya aku bisa dekatkan diri kepadamu. Dan akhirnya Allah betul-betul berikan harta saat yang melimpah luar biasa. Ya. Pada saat hidup, pada saat juga sudah meninggal. Ya. Jadi jangan terkurung dengan bahasa bagi yang mampu ini antum tunggangi atau anda tunggangi, oh saya tidak mampu ya sudah. Tapi jadikan tanda kutip sebagai tantangan. Ya Allah, sebagaimana engkau berikan bagi yang mampu pahala haji, pahala zakat, jadikan aku mampu. Nah, minta sama Allah begitu. Terus pelajari ilmunya. Bagaimana supaya bisa mendatangkan income itu. Dan haji ini banyak sekali keutamaannya, Mungkin kalau kita ingin rincikan luar biasa banyaknya. Tapi di dalam surah Al-Imran ayat 97 Allah perintahkan, walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi manusia ya, kewajiban terhadap Allah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, dan siapa yang mengkufuri perintah haji itu, kewajiban haji, maka sungguhnya Allah Maha Kaya atas seluruh alam semesta ini. Ya, jadi ada perintah untuk haji. Haji ini teman-teman kata Nabi SAW, wal haji mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji yang mabrur mengikuti syarat dan rukun, ya tidak ada pelanggaran, tidak ada balasannya kecuali di surga. Bagaimana orang bisa haji tanpa uang? Enggak mungkin. Berarti sangat erat hubungannya pahala keutamaan haji didapatkan dengan harta tersebut. Yang kesembilan, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada dari 28 kali terulang kalimat jihad dalam Al-Quran, ada 8 kali ya dari potongan ayat-ayat jihad Allah mulai dengan bi amwalikum wa anfusikum. Jadi kalau Allah sudah sebutkan jihad, Allah sebutkan bi amwalikum wa anfusikum, berperang dengan harta dan jiwa kalian. Harta dan jiwa kalian. Nah, Allah SWT ulang-ulangi. Berarti yang paling afdal kata ulama adalah berperang dengan keduanya. Dia sudah menyumbang dengan harta, dia juga ikut berperang dengan fisiknya. Gitu. Nah, itu penting untuk digarisbawahi. Ini salah satu potongan ayat dalam surah An-Nisa ayat 95. Allah berfirman, surah nomor 4 ayat 95. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idin darajah wa kullan wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Tidak sama orang-orang mukmin yang duduk atau tidak ikut berperang tanpa mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Jadi bukan cuma dengan jiwa, tapi dengan harta di sini. Allah melebihkan derajat yang sangat tinggi orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka dari atas orang-orang yang duduk tidak ikut berperang tanpa uzur. Kepada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang terbaik atau surga. Tapi Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang sangat besar. Ya. Dan juga praktek Nabi SAW. Nabi SAW itu kalau mau berperang selalu kumpulin dulu sahabat. Ayo kumpulin harta kalian, kita mau berjihad. Beliau kumpulin harta dulu di masjid beliau. Sudah cukup untuk membiayai pasukan perang. Baru beliau bentuk pasukan untuk berangkat. Selalu. Coba baca dalam peperangan Nabi SAW. Cukup banyak peperangan Nabi kan. Dari perang Badar, perang Uhud, kemudian perang Khandaq atau perang Ahzab, ya, Bani Mustaliq, ya, perang Khaybar, kemudian Fathi Makkah, Hunain, semua perang Tabuk.
Ini semuanya peperangan dan masih banyak peperangan yang Nabi SAW lakukan. Belum lagi Sariyah, pasukan-pasukan kecil yang Nabi utus, ya. Belum lagi ma'arakah. Kalau peperangan yang Nabi hadir disilakan bahasa Arabnya gazwa. Kalau yang Nabi tidak hadir namanya ma'arakah, ya. Seperti contoh misalnya Mu'tah, ya, perang Mu'tah dikenal dengan ma'arakah Mu'tah, bukan gazwa karena Nabi tidak hadir. 3.000 pasukan muslimin melawan 250.000 pasukan Romawi, ya, yang bergabung dengan beberapa orang Arab yang memang belum masuk Islam pada saat itu. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, kita lihat di sini memang harta itu diperlukan. Dan kita mungkin tidak asing lagi dengan kejadian Utsman bin Affan di perang Tabuk. Nabi SAW mengatakan begini, siapa yang mau menyumbang tunggangan buat kami, karena banyak sekali umat Islam. Di perang Tabuk itu peperangan terakhir Nabi SAW, pertama kali pasukan Islam terkumpul 30.000 pasukan. 30.000 personil, belum pernah sebelumnya sebanyak itu. Maka Nabi butuh tunggangan-tunggangan, unta, kuda yang dipakai untuk berperang para mujahidin. Perjalanan dari Madinah ke Tabuk cukup jauh. Maka Nabi SAW bilang, siapa yang mau nyumbang tunggangan perang? Utsman dengar. Utsman mengatakan, saya ya Rasulullah, 100 ekor kuda, lengkap semuanya. Kuda, pelananya, baju perangnya, pedangnya, anak panahnya, busurnya, sama bekal makanannya. Seorang mujahid tinggal naik di kuda, ikut perang. Pulang pergi saya tanggung 100 ekor kuda. Bagaimana caranya orang nanggung begini kalau tidak punya harta? Ternyata Nabi SAW bilang, bagus hai Utsman apa yang kau lakukan. Nabi bilang lagi, ada yang mau nyumbang lagi tidak? Utsman heran, oh berarti Nabi masih perlu. Saya nyumbang lagi ya Rasulullah, 100 ekor kuda, lengkap semuanya. Satu paket pulang pergi mujahid, gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, bagus hai Utsman. Ada lagi yang mau nyumbang? Ternyata masih lagi. Nah, Utsman bilang lagi, ya Rasulullah, saya nyumbang lagi 100 ekor kuda. 300, 400, 500 sampai 900 ekor kuda. Ya, satu ekor kuda perang ini mungkin seperti mobil Alphard sekarang itu. Mahal banget tuh. Lengkap lagi sama semua perlengkapan perangnya. Dia cuma pakai baju di badan, pakai baju perang, pakai pedang, perangkatnya semua sudah disiapin. Sudah 900, Nabi bilang, bagus hai Utsman. Ada lagi yang mau nyumbang? Utsman heran, 900 masih butuh. Maka Utsman mengatakan, ya Rasulullah, di kandang saya tersisa 90 ekor kuda. Saya akan tambah dengan 10 ekor unta. Genaplah 1.000. Setelah itu Nabi SAW tutup donasi, nggak ada lagi, sudah cukup 1.000 ekor. Nah ini hati-hati, biasa gitu ya. Kalau ada sumbang pesantren minta sumbangan, mesti minta sumbangan. Jangan tunggu donasi sudah tutup baru antum nyesal. Mumpung belum tutup, nyumbang. Nah, gitu. Jadi sudah tutup, tidak ada lagi kendaraan. Terus Nabi SAW lihat mujahid begitu banyak, mereka butuh air. Setelah itu Nabi SAW bilang, suruh cek semua sumur di Madinah. Rata-rata kering semuanya. Ada satu sumur milik orang Yahudi yang masih banyak airnya. Nabi SAW suruh sahabat negosiasi, nggak mau dia, nggak mau kasih, mau dijual. Langsung Nabi bilang, siapa yang beli sumur Rumat, sumur itu masuk surga. Utsman nggak pakai tanya, langsung ke sana bayar, nggak pakai nego lagi sama Yahudi. Berapa kau mau jual ini? Sekian, ambil. Saya itu langsung dia bilang, saya wakafin untuk umat Islam. Wakaf langsung. Dan wakaf itu berikut dengan beberapa pohon kurma di sekitarnya. Sampai hari ini kalau saya bawa jemaah haji dan jemaah umrah, jemaah dari travel kami yang Allah amanahkan Uhud Tour ini, saya selalu kadang ada kesempatan kalau di Madinah, dari hotel kami jalan kaki, dekat sekali di sekitar perhotelan Madinah itu ada satu hotel tulisan besar-besar wakafnya Utsman bin Affan. Hotel itu tulisannya wakaf Utsman bin Affan. Antum kalau searching di Google kelihatan hotelnya itu, tidak terlalu besar, tapi uniknya para ahli sejarah Madinah mengatakan lokasi hotelnya Utsman bin Affan yang dijadikan wakaf itu adalah rumahnya beliau dulu di masa hidupnya. Ya. Bagaimana ceritanya? Orang sudah mati bisa punya hotel dekat haram. Dan satu-satunya orang yang mati sekarang masih punya rekening cuma Utsman bin Affan. Sampai hari ini di Saudi di rekening di salah satu bank di sana ada rekening namanya Utsman bin Affan. Setiap hari masuk income di situ. Padahal orangnya sudah mati. Meninggal 1400 tahun yang lalu. Ternyata waktu beliau wakafin sumur Rumat itu sama kebun kurmanya, di masa Nabi SAW beliau rawat. Dan semua airnya boleh umat Islam ambil, walaupun sudah pulang dari peperangan, hasil kurmanya beliau bagi-bagi. Sampai Nabi SAW meninggal masih berjalan, Abu Bakar meninggal berjalan, Umar meninggal berjalan, sampai Utsman jadi raja,
Beliau terus rawat, kembangkan kebun itu, makin banyak hasilnya dibagiin semuanya. Waktu dia meninggal, Ali bin Abi Thalib jadikan sebagai program pemerintah. Ini sumurnya Utsman ini, sumur yang penuh dengan berkah. Udah wakaf pemerintah nih, diurus pemerintah. Datang dinasti Umayyah dalam Islam tahun 40 sampai 132 Hijriah, dijadikan itu juga jadi program pemerintah semua khalifah pada saat itu Umayyah. Datang Abbasiyah tahun 132 sampai 656 Hijriah, jadi wakaf, jadi program pemerintah. Tidak ada satupun khalifah yang tidak mengurus sumurnya Utsman.